Perhitungan rasio-rasio keuangan perusahaan untuk membantu dan mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi di masa lalu, saat ini, dan di masa depan. Nah, teman-teman, ada 4 tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama itu sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Yang kedua, sebagai alat forecasting mengenai kondisi kinerja keuangan di masa mendatang. Yang ketiga, yaitu sebagai proses identifikasi awal terhadap masalah manajemen operasi atau masalah yang lainnya. Yang keempat adalah sebagai alat evaluasi terhadap manajemen itu. Nah, teman-teman harus tahu ya, dan harus terus diingat. Ada 2 cara. Yang pertama analisis horizontal dan yang kedua analisis vertikal. Analisis horizontal menganalisa atau melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Adapun contoh dari analisis horizontal yaitu analisis tren. Dan yang kedua, analisis vertikal menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat data historikal perusahaan dan membandingkan pos 1 dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Contoh analisis vertikal yaitu common size dan rasio. Iya teman-teman, jadi perbedaannya yaitu kalau analisis vertikal itu membandingkan pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode. Nah, sedangkan pada analisis horizontal membandingkan dengan pos yang sama pada periode yang berbeda. Nah, untuk total angka pos-pos yang dibandingkan pada analisis vertikal bila dikumulatifkan sebesar 100%, sedangkan pada analisis horizontal, periode pembanding ditetapkan sebesar 100%, sehingga angka pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Dari sisi tujuannya, analisis vertikal diaplikasikan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos terhadap angka total. Nah, sedangkan pada analisis horizontal digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Nah, oleh karena itu, analisis horizontal sering disebut juga sebagai analisis tren. Nah, kesimpulan dari analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Membandingkan hal ini, data keuangan 2 periode atau lebih sehingga dapat memperoleh data informasi yang dapat mendukung keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.